Oke, halo semuanya, kembali dengan Ulta Wijaya di podcast Tiket Sensitif. Nih untuk pertama kalinya lewat video bareng dengan sahabat Korigor. Ya, school living teman-teman. Di hirup. Oke, jadi berhubung sekarang kan gue lagi ada di Ketua Comedy Club nih. Ya. Salam. Berhubung gue lagi ada di Ketua Comedy Club dan bisa dibilang gue sama Oza ini merupakan Buset, gak punya dosa emang. Lagi direkam emang. Enggak ada attitude-nya. Itu. Enggak ada attitude. Maaf. Kita konten kreator kecil Pak, jadi ya Maaf. harap maklum aja gitu. Gak sadar gue. Iya, nah bisa dibilang temen gue satu ini nih, si Oza salah satu orang yang mengantarkan gue di dunia stand up komedi gitu. Kalau pengen nonton videonya ada di Coba Ketawa episode keempat dan jangan pernah berharap lucu. Sebenarnya bukan mengantarkan ya, lu daftar di sini. Kebetulan gue pegawai sini gitu doang. Ya, Gue nggak mengajarin lu stand up, Pak. Kita nggak pernah ngajarin lu stand up, gila. Gue Rais, Ilham. Setidaknya kan kalau nggak karena Anda saya tidak akan pernah ada di sini gitu sih. Iya, sobat saya hanya sebagai pegawai ya. Ya, setidaknya Anda sudah ada di Korigor lah sebelum saya gitu. Nah, jadi yang pengen ngomongin sama dia nih adalah kita sebenarnya punya keresahan yang sama sebetulnya. Iya. Karena kan mungkin kalau lo ngikutin YouTube gua, kan gue sempet ngobrol sama orang-orang di TikTok ya. Nah, ini salah satunya nih, kita berdua punya keresahan soal TikTok terutama di konten kreatornya. Iya. Kalau gue pribadi nih ya, Iya. keresahan gue tentang TikTok tuh adalah orang tuh cepet banget naiknya. Saking cepetnya orang bisa jadi public enemy dengan instan. Itu menurut lu gimana bang? Itu sih nggak meresahkan buat gue ya. Heeh. Itu justru orang-orang yang berhasil beradaptasi dengan baik menurut gue. Kayak siapa tuh yang cadel yang orang kaya tuh pot bunganya harganya segini gitu. Nah, itu menurut gue sah. Maksudnya itu adalah cara terkenal sekarang gitu. Maksudnya kan cara terkenal dengan kebencian kan bukan hal yang baru kan. Yang like sudah kayak gitu dulu. Tapi kan kalau yang lain kan nggak separah sekarang istilahnya. Sampai ada ngajak ribut, bakal dibikin settingan malahan. Tentunya dengan menaikkannya teknologi, toleransi orang juga naik juga. Apa bukan toleransi ya? Batasan baru. Ibaratnya kayak gini, misalnya lu makan pedes mulu, lama-lama lu jadi makin perlu cabai lebih terus. Nah begitu juga di netizen gitu. Mungkin dulu si Yang Lex sudah nutup nih. Iya. Kalau sekarang lu muncul kayak Yang Lex, lu jadi mas-mas biasa doang. Lu harus ekstrim, lu daerah mana? Ada tuh gue tahu tuh yang ini gue di hotel sini nih. Lu kalau nggak suka sama gue, samperin aja. Oh iya. Makanya tegang amat hidup lu bangsat. Buat konten doang kayak gitu loh. Tapi buat lu pribadi, lu kan sempat cerita dikit-dikit lah sama gua kan lewat via personal chat gitu. Kalau lu sendiri keresahan lu soal TikTok nih gimana? Baik usernya ataupun konten kreator ataupun pengguna gitu loh. Konten kreator aduh ya ada banyak lah tipe-tipe TikTok yang gue bilang kayak anjing. Yang bener-bener kayak wah lu gila lu. Lu tau film Black Mirror gak sih? Itu kan premisnya kan dia setiap episode beda-beda. Iya. Nah premisnya tuh adalah betapa teknologi nantinya akan menjadi penghancur kita ya. Sorry, gue lagi gosen tadi. Maaf mas, udah dibayar mas ya? Sudah, makasih. Sorry teman-teman ada santai ya. Santai aja. Gue lewat dari santai. Iya betul. Endorsement biasa. Bukan nih. Terus Iya. lanjut. Nah, gue ngeliat TikTok tuh kadang kayak anjing ini Black Mirror banget nih gitu nih. Ini udah mulai Black Mirror gitu. Gue pertama nyadar itu waktu gue lihat yang ada orang lagi begini kan waktu itu. Jadi ini ada cewek-cewek staycation nih. Cewek-cewek, oh my god, cewek-cewek lah biasa lah. Iya. Staycation di hotel. Nah di seberangnya ada orang begini gitu. Bener-bener di jendela, vlog klasik doggy style gitu. Bener-bener klasik doggy style. Direkam coy, terus oh my god guys, kalian harus lihat gitu. Gue bilang enggak, kita nggak harus lihat men, kalian yang harusnya nggak merekam itu. Gitu. Iya. Emang bangset sih. Itu kalau perselingkuhan gimana? Kalau itu suami selingkuh kan lu ngancurin hidup orang. Iya sih, terus selain itu ada lagi nggak? Gue banyak sih kalau TikTok ya. Gak apa-apa ngomong TikTok aja. banyak gue, yang ini. Yang paling parah dah. Nah, cuman gue juga ini nih, gue sekarang gue nggak sesering 2 bulan lalu lah nongkrongin FYP lah. Sama karena gue sering like konten bule, jadi bagus FYP gue sekarang. Nah, setelah bagus, jadi nggak seru TikTok ternyata. Jadi emang anjing-anjing ini yang bikin TikTok menarik ternyata ya. Gue jadi nyesel loh kalau yang bagus-bagus loh. Iya makanya kalau gue pribadi ya, kalau gue sendiri sih kan jujur nih gue kan bikin konten, tapi konten gue ini agak nekat sih. Gue baru konten gue agak nekat. Nah konten gue itu kan gue bikin literasi komedi kan. Padahal gue ilmu komedi gue nggak seberapa lah. Lo tau ini nggak kasus yang simfutan, jokes simfutan? Tahu si Boba. Iya yang dijok sama orang Cina gitu kan.
Nah, gue bikin berdasarkan teori komedinya, gue bedah tuh jokesnya. Oke. Disangkanya gue malah dibilang pro dia, gue juga kena rasisme segala macem anjir. DM-nya banyak banget yang bilang gue pro apa, gue disuruh pulang ke negara gue lah, padahal gue orang Indonesia anjir lah. Iya, Bisa-bisanya iya, gitu. iya. Bahkan ada 10 postingan tuh gue terpaksa gue take down semua gara-gara Anjir. diteror gue jatuhnya. Lu di DM sama netizen tapi kan masih. Iya, netizen. Dan Oh. emang uniknya TikTok tuh lu bikin kasus 2 hari kemudian hilang gitu aja emang. Iya, Kayak gitu. cepet naik cepet turun kalau di TikTok. Iya, Kecuali makanya. kalau lu naiknya tinggi banget. Kayak Cika-Ciku tuh udah gak bakal turun Wah, sekarang. itu susah sih, Pak. Tapi enggak ya, Avandulov tuh karya ya. Iya, padahal karya sih. Misalnya Yang joget ini, tau gak lu? wah emang tuh. Yang Jamet Madura. Wah, gue belum lihat gue. Seorang. Tapi juga gue masalahnya ya, gue tuh nggak terlalu suka tren FVP sekarang. Gue lebih suka yang, maksudnya sama-sama nyebelin, tapi gue lebih suka yang dulu lah, bukan dulu banget ya. 5 bulan belakang, 5 bulan terakhir dulu ada yang ngatain fisik tuh, jadi kamera depan dulu yang Yang filter hitam ke putih bukan? Enggak, yang warna-warni gitu. Oh, iya, iya. Baby, turn on the light. Tau nggak? Nah, captionnya kayak untuk cewek yang toketnya kecil. Anjing. Lihat nggak sih diri cewek? Iya. Men, dan itu yang nonton tuh 400.000 Iya sih, gitu-gitu. emang. Maksud gue bilang, Maksudnya wah gitu gila sih. nih. Maksudnya gitu Body sih. shaming banget. Nggak cuma cowok ke cewek, ada juga kan yang kayak untuk misalnya cowok yang dekil atau cowok yang apa gitu. Emang gila sih. Nah, terus kalau lu pribadi lu sendiri nih apa namanya? Kalau lu sebetulnya ada niatan pengen main di TikTok itu gak sih? Gue main sebagai podcast kesel aja sih. Nah, Gue pengen. Ya gue ngeliat Cika-Ciku gitu, gue pengen kayak gitu jujur aja. Ya followersnya 7 juta men. Ya apa nggak lu pengen? minimal joget-joget dulu kali ya. Iya, followersnya 7 juta. Perasaan Arctic Monkey aja 2 juta deh maksud gue gitu. Banyak kan dia. Ya, Arctic Monkey gak ada harga dirinya depan Cika-Ciku aja. Makanya. Cika-Ciku tuh si yang, ya itu si 2 sih gue. Cika-Ciku sama si yang cewek cadel sombong tadi itu. Masih adalah orang itu. Coba Denis ya. Iya, gue malas nyebut nama Pak, tapi ya udah nyebut gak apa-apa lah. Denis tuh orang Portugal, ada Denis juga namanya, Dennis. bukan orang sini. Iya. Yang main saham Dennis SLL namanya. Dennis itu kita maksud. Nah, Denis Ariswara juga boleh Mamet ya. Nah, itu dia. Itu. Mamanya Next Carlos dia makanya. Nah, tapi gini Bang, kalau lu lihat dari karakteristik netizen TikTok itu terutama. Soalnya kan yang lagi rame ya. Kita bahas yang lagi tren aja deh. Perseteruan antara Yonglek sama K-pop. Terus kemarin ada bikin sayembara 120 juta buat nyariin orang yang ngehina Yonglek. Dulu gimana tuh kayak gitu? Apa sayembara untuk nyari? Yang nge-hate si Yonglek itu loh. Lo kok harus dicari emang orangnya nggak ketemu? Gak ketemu, bocil yang nyerang. Maksud lo pandangan lu gimana gitu terhadap Nyerangnya nyerang apain dia? nyerang personal? Apa serangannya? Ya adalah kata-kata yang gak enak didengar gitu istilahnya. Ya udah sih kata-kata biarin lolos aja kok. Kecuali yang lain rumahnya dilemparin telur baru dicari. Nah, tapi kalau menurut lo nih yang apa kayak orang-orang netizen TikTok maksud gue gitu loh. Mungkin dari lu ngeliatin kolom komentarnya atau dari konten lu sendiri gitu. Netizen TikTok emang lebih tolol dibanding netizen Instagram sih menurut gue. Kenapa? Tapi lebih menyenangkan juga. Waktu kan ada yang bikin eksperimen tau nggak? Jadi dia bikin konten, diupload di Instagram dan TikTok. Nah di TikTok tuh WK lucu banget gitu-gitu. Nah di Instagram tuh dia dihina-hina. Ini penghinaan, ini apa? Gue lupa videonya apa ya, tapi ada kayak gitu. Emang netizen TikTok tuh emang bego, cuman nggak ini sih kayaknya belum sebaper orang-orang IG deh. Iya. Kalau dibandingin sama Twitter, jahatan TikTok apa Twitter kata lu? Twitter mah apa ya? Gue lama-lama agak fake ngeliat Twitter tau. Orang pada kayaknya opininya bukan opini lu banget deh gitu. TikTok paling jujur menurut gue. Twitter tuh orang pengen berpendapat mulu, bikin thread, bikin apa. Ada kasus apa nih? Pasti ada thread yang ngebedah itu. Nah, bicara soal masalah kejujuran nih kan sekarang banyak banget konten kreator TikTok yang dalam tanda kutip ya, konten kreator speak up. Soal feminisme Macam-macam, gitu. Iya. ada ngara westernis, liberalis segala macam. Terutama kebanyakan kan yang ngelakuin kan bocah-bocah tuh. Iya. Menurut lu gimana tuh? Tai menurut gue itu. Maksudnya lu masih bocah men. Udah ngomongin cinta-cintaan aja, lu udah ngomong apa ras di Indonesia bla bla bla. Aduh. Itu masih duit jajan, maksudnya ntar aja gitu loh. Kan ada juga kan yang kayak Gimana? emang bocah gitu. Misal dia umur 19, ya udah kontennya galau dan nongkrong dan mabok. Ya udah gue lebih suka yang kayak gitu. Lebih menghibur buat gue dibanding yang serius-serius.
monolog TikTok juga nggak asik pendapat semua, nggak ada yang komedi, nggak ada yang horor, nggak ada yang apa gitu kan. Cuma kayak menurut gue bla 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 iya, udah gitu doang, udah iya, gitu. Iya, lebih ke arah monolog sih sama opini sih. Iya. Dan kalau lu sendiri nih, kan gue sempet tanya lagi yang soal masalah lu pengen main di TikTok apa enggak ke depan. Iya, Tapi iya, kalau iya. buat lu sendiri, ada nggak sih lu target punya nama gitu di TikTok gitu? Soalnya kan rata-rata stand up comedian kan udah punya nama di TikTok, kayak Bang Arif Brata misal, Iya. Bang Marcel misal. Lu sendiri gimana? Emang maksudnya ada di TikTok? Ada dia, rame pak. Afi, ya kan. Hafiz Safi, Marcel, Arif Brata. Tapi itu adalah orang-orang yang sebelum TikTok juga namanya udah gede. Iya, Lu tau Erwin Muter nggak? gak tau gue. Ada tuh, jadi dia komplit tau. Jadi komika difabel, ya kan. Oke. Di komunitas tuh dia baru open mic berapa bulan ya pas waktu itu ya, sebulan 2 bulan kan. Iya. Ngilang lah dia habis itu. Nah, tiba-tiba di TikTok followersnya cepet apa sekarang kalau nggak salah? 100.000 Oke. gitu. Nah kalau kayak punya nama di TikTok ya gue pengen ya, kayak tadi gue bilang, gue pengen ada sensasi yang dang, tiba-tiba langsung cika-ciku atau tiba-tiba langsung, cuman gue pengen yang bagus ya, siapa ya waktu itu yang sensasional tapi emang keren gitu. Ada nggak sih TikTok yang kayak gitu? Kalau yang gua tahu sih Kevin Nguyen sih, mungkin lu nggak tahu ya. Tapi nggak sensasional banget, berarti gue nggak tahu kan. Maksudnya Nah, iya. yang levelnya nasional nih, levelnya Iya, iya. ciku gitu. Misalnya siapa ya? Nggak tahu sih, mungkin belum ada sih nonton, emang di ya. TikTok flow-nya emang belum ada sih. BTW, ini gua sedikit disclaimer ya. Ini kita Kenny ngomong berdasarkan apa yang kita lihat aja gitu, apa pandangan gua, pandangan Oza, bukan berarti kita berdua nge-hate konten kreator TikTok secara keseluruhan, kayak gitu maksudnya. Oh kalau gue kayak gitu, enggak, maksudnya orang tertentu doang. Enggak. Udah dilurusin. Yang gue ngefans banget juga banyak tak, lu Avan Love tuh gue suka banget. Iya. Terus siapa tuh orang Cina yang bisnis tuh? Celos. Enggak yang, kok Jack gitu Ma. sih? Bukan Jack Ma dong, lagi, anjing. anjing. Mana ada waktu dia bikin Orang Cina bisnis Jack Ma dong. Dia yang pokoknya dia bikin dialog tapi dia sama dia juga yang Oh, asal pikir. iya itu gue suka Pas banget soal pas soal pikir. pikir. Habis itu si Emil Mario juga gue suka tuh yang bencong tuh. Dan Keren gue Cik. bilang Emil Mario Emang menggokil sih itu. Gitu. Udah sebut itu emang gila-gila sih orangnya gila-gila. sih, keren. Walaupun followersnya nggak ada yang nyampe sepertiganya Cika-Ciko, tapi ya terus berjuang aja lah ya. Iya lah. Ada banyak cara selain joget-joget lah istilahnya kayak gitu lah. Iya. Tapi Cika-Ciko seenggaknya pantas gitu loh, maksudnya tubuhnya dia juga udah perempuan dewasa dan dia tuh emang bisa goyang pinggul gitu. Iya. Nah, kadang cewek-cewek entah berantah di kosan entah mana berdua sama temennya kerudungan lu goyang pinggul kayak gitu, ya ampun. Tapi kalau lu FYP juga nggak rame-rame banget lagi tapi lu. Zat, kalau lu nanggepin soal FYP yang semisal kayak kemarin ada batik challenge terus yang Apa? batik yang tiba-tiba transisi pakai Oh batik iya gitu, iya itu iya, menurut itu gimana? keren menurut gua. Dan itu perlu effort kan kayak gitu kan. Seenggaknya lo harus ngedit. Soalnya gua tuh nggak bisa tuh ngedit pakai TikTok gitu. Nggak tahu kenapa kayak Iya, iya. rumit aja, gue kebiasa di komputer kan. Jadi anak apa bocil-bocil yang ngedit jago tuh si Iben, lu tau nggak Iben yang jadi dia bawa foto nih, misalnya penyanyi legend Chrisye, lu anak bocah, ini siapa? Iya. Oh, yang nanya-nanya. Nggak tahu bang, Iya. gitu kan. Ini siapa? Ahmad Dhani, nggak tahu bang. Pas Rizky Febian ini siapa? Iki, gitu. Nah itu keren tuh Iben tuh. Iya. Kayak Q&A Mantap. di jalan, emang keren sih itu. Dan terakhir gue mau bilang thank you banget nih. Oh iya iya. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen nonton atau pengen tahu tentang dunia stand up comedy, bisa datang aja nih di Ketawa Comedy Club. Tempatnya asik, seru, mantap. Ada kafenya juga kalau nggak salah kan di sini. Di bawah ada tempat baru. Iya, ada kafe juga. Dan kalau lu pengen ikutan open mic segala macam, pengen ketemu sama idola lu, mungkin kalau Iya. beruntung lu bisa mampir ke sini di Ketawa Comedy Club di Jalan Antasari berapa? Pantas hari berapa? Lu yang punya Pokoknya bisnis. enggak, gue pegawai. Cari pom bensin Pertamina Pom bensin aja. Pertamina Nah, aja. pom bensin Pertamina nih jangan. Pom bensin yang deket Campville, karena kadang orang suka nyasar ke SPB di sana juga. Iya. Terus pom bensinnya deket Campville. Gokil. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa buat di like, share, dan subscribe juga. Gak penting-penting amat sih, dan juga nih bisa lu cek aja di Spotify Podcast Kesal aja dan di YouTube channelnya Podcast Iya. Kesal aja. Atau lu lihat TikToknya aja kan, tapi lagi TikTok nih. Nah itu dia. Mungkin lebih ke arah YouTube sih kita uploadnya di sini kayak. Oh iya. YouTube. Siap. Oke, jadi thank you dari Gokta Wijaya. Terima kasih dan ciao.